Halo semua, kita ketemu lagi. Di video kali ini akan membahas tentang akses file. Node.js mengizinkan kita untuk mengakses file dan direktori yang terdapat di dalam sistem operasi dengan menyediakan modul fs. Untuk menggunakan kelas-kelas maupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul fs, kita perlu mengimpor modul tersebut terlebih dahulu menggunakan kode berikut, yaitu seperti yang tampak di layar. Var fs sama dengan require dalam kurung tanda petik fs tanda petik tutup kurung tutup titik koma. Berikutnya kita akan belajar tentang menulis data ke dalam file. Modul fs menyediakan fungsi write file dalam kurung dan write file sync untuk menulis data ke dalam file. Fungsi write file menggunakan metode non-blocking I/O, sedangkan write file sync menggunakan metode blocking I/O. Contoh penggunaan fungsi write file dapat dilihat pada kode di bawah ini. Di sini kita menggunakan var fs sama dengan require fs. Lalu kita mau menulis data yang akan ditulis dalam file, yaitu Anako Sasando, Maya, Ina, Putri, Clarissa, Adel. Lalu kita coba jalankan. File data txt telah terbuat di direktori aktif. Kita lihat. Di sini Anako Sasando, Maya, Ina, Putri, Clarissa, Adel. Jika Anda ingin menggunakan metode blocking I/O, kodenya dapat ditulis seperti berikut. Di sini kita menggunakan fungsi try dan catch. Kita jalankan. File data txt telah terbuat di direktori aktif. Coba kita lihat. Oke. Yang sebelumnya berubah menjadi seperti ini. Selain menggunakan dua fungsi di atas, proses penulisan data ke dalam file juga dapat dilakukan menggunakan objek WriteStream. Mula-mula, objek WriteStream perlu dibuat menggunakan fungsi createWriteStream. Setelah itu, proses penulisan data ke dalam file dilakukan dengan memanggil metode write dari objek tersebut. Perhatikan kode berikut. File data.txt telah terbuat di direktori aktif. Kita lihat di sini sudah berganti ya. Contoh bahasa pemrograman 1 sampai 4 seperti yang ada di sini. Untuk menambah data ke dalam file yang sudah ada tanpa menimpa isi file, kita bisa memakai fungsi append file. Contoh kode di bawah ini akan menunjukkan penggunaan dari fungsi tersebut. Kita jalankan node sama file .js, tekan enter. Proses penambahan data ke dalam file data txt sukses. Coba kita lihat. Di sini tadi yang hanya 4 sudah bertambah datanya menjadi seperti ini. Berikutnya kita akan belajar tentang membaca data dari dalam file. Untuk membaca data dari dalam file, kita dapat menggunakan fungsi read file dalam kurung atau read file sync dalam kurung. Fungsi read file dalam kurung akan membaca data secara asinkron menggunakan metode non-blocking I/O,
Sedangkan read file scene akan membaca data menggunakan metode blocking I/O. Contoh kode di bawah ini akan menunjukkan penggunaan dari read file. Kita jalankan. Seperti ini, kita enter. Maka dia akan membaca data dari file c.txt. Di sini file .txt. Seperti ini. Maka di read file dia akan membacanya seperti ini. Jika ingin menggunakan fungsi read file scene, kodenya perlu diubah menjadi seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek readStream. Untuk proses baca data, objek readStream perlu dibuat menggunakan fungsi createReadStream. Setelah itu, kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback untuk event C pada objek tersebut. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara membaca data dari file melalui objek stream. Di sini saya sudah membuat sebuah file yang saya beri nama readstream.js. Kita langsung saja. Berikutnya kita akan belajar cara menyalin file. Terdapat beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyalin file di dalam node.js. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode pip dari objek fs.readStream. Perhatikan contoh berikut. Jadi, kode pip ini akan menyalin file dari data c.txt ke dalam file data.txt. Jadi kita lihat ini file data, maksud saya c.txt ke data.txt. Agar lebih sederhana, kode di atas juga dapat ditulis sebagai berikut. Seperti ini, maka hasilnya akan sama. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyalin file adalah dengan mengeksekusi perintah dari sistem operasi secara langsung menggunakan fungsi exec dalam kurung yang terdapat di dalam modul child underscore process. Perhatikan contoh berikut. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memindahkan file. Untuk mengubah nama file atau memindahkan file dari satu direktori ke direktori lain, kita dapat menggunakan fungsi rename dalam kurung. Perhatikan contoh berikut. Kode di layar akan memindahkan file c.txt di dalam direktori aktif
ke subdirektori nyudir yang terdapat di dalam direktori aktif. Ini kita lihat. Jadi sebelumnya si yang terdapat di dalam modul 4 dia sudah berpindah ke nyudir subdirektori yang berada di direktori aktif. Selain menggunakan kode di layar, kita juga bisa menggunakan child underscore process.exec dalam kurung untuk memindahkan file. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut. Seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.